Halo, balik lagi di ngomongin buku. Kali ini ada bukunya Jean-Paul Sartre, Eksistensialisme adalah Humanisme. Buku ini adalah sebuah transkrip yang ditulis oleh Sartre dengan cara singkat dan hampir tanpa perubahan dari sebuah pidatonya di Paris pada tahun 1945. Risalah ini ia tujukan untuk membela filsafat eksistensialismenya dari tuduhan beberapa kelompok yang memandang bahwa eksistensialisme ini filsafatnya terlalu individualis, tidak menjunjung tinggi solidaritas. Eksistensialisme juga dituduh sebagai ajaran yang mengajarkan untuk pasrah dan dituduh dapat membuat manusia menjadi amoral atau tidak bermoral karena kebebasan yang diusungnya. Nah, untuk menangkis tuduhan itu, maka pidato ini ditulis dan kemudian dibukukan. Maka di buku ini kita dapat melihat bagaimana Sartre berupaya menjelaskan kembali eksistensialisme yang ia usung. Kata Sartre, apa yang kami maksudkan sebagai eksistensialisme adalah sebuah doktrin yang memungkinkan berjalannya kehidupan manusia dan juga menegaskan bahwa setiap kebenaran dan setiap tindakan menyiratkan satu lingkungan dan subjektivitas manusia. Jadi, kebenaran dan tindakan kita itu bagi Sartre sifatnya subjektif, khas dari diri kita. Nah, ini mengarah pada ide dasar eksistensialisme, yaitu eksistensi mendahului esensi. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa manusia pertama-tama eksis, hadir di dunia, kemudian berupaya menemukan dirinya sendiri, dan setelah itu barulah dia mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, ide ini berkebalikan dengan pandangan agama dan beberapa filsafat lainnya yang punya konsep baku tentang manusia. Bahwa manusia itu seperti apa sudah ditentukan, tujuannya hidup apa sudah ditentukan, apa yang baik dan buruk untuk dirinya sudah ditentukan. Jadi dalam pandangan agama dan beberapa filsafat lainnya, untuk manusia, esensi mereka sudah ditentukan sebelum mereka eksis, atau esensi mendahului eksistensi. Nah, di eksistensialisme tidak seperti itu. Yang duluan adalah eksistensinya, keberadaannya. Adapun esensinya, konsep tentang dirinya akan ia bangun seiring ia menjalani hidup. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan barang. Kalau barang itu kan sebelum dia diciptakan, konsep dan fungsinya sudah ditentukan. Nah, tapi kalau manusia, sebelum ia eksis di dunia, konsep dan jalan hidupnya belum ditentukan. Dirinya sendirilah nanti yang akan menentukan konsep dan jalan hidupnya saat ia sudah eksis di dunia ini. Kitalah diri kita sendiri yang memutuskan akan jadi apa kita ini. Bahkan gitu ya, pada saat kita memilih konsep, nilai, prinsip hidup, keyakinan tertentu, jalan hidup tertentu, itu sebenarnya dalam diri kita sudah ada pilihan. Sartre mencontohkan gitu ya, ada seorang anak muda yang meminta nasihat kepada agamawan dan filsuf. Saat dia meminta nasihat, dia akan mencari nasihat yang cocok dengan dirinya. Nah, ini menandakan bahwa dia sebenarnya sudah punya pilihan dan jawaban untuk jalan hidupnya. Adapun upaya dia untuk mendatangi agamawan dan filsuf itu hanya untuk mengafirmasi bahwa pilihan dia valid. Jadi gitu ya, kita bisa melihat bahwa eksistensialisme memperjuangkan apa yang disebut dengan kebebasan. Kebebasan untuk menentukan siapa dirinya, kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya, kebebasan untuk menentukan nilai dan moral yang ingin ia pegang. Nah, pada titik inilah ya, saat mendengar kebebasan dalam tanda kutip, banyak orang yang kemudian ragu dengan eksistensialisme. Wah, jangan-jangan ini bisa membuat kacau dunia nih kalau orang dibiarkan bebas. Nah, untuk menjawab itu, Sartre kemudian bilang, jika eksistensi benar-benar mendahului esensi, maka manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi, efek pertama dari eksistensialisme adalah membuat setiap manusia sadar akan dirinya dan menjadikannya bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga orang lain. Kenapa? Karena kalau seseorang diberi tanggung jawab untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, ia akan berupaya untuk menemukan apa yang terbaik untuk dirinya.
Dia tidak akan memilih tindakan-tindakan yang merugikan dirinya. Dan karena tindakan ini akan selalu ada kaitannya dengan orang lain, maka kebaikan yang ia pilih juga akan membawa kebaikan pada orang lain. Dan tidak akan memilih nilai yang buruk dan merugikan orang lain, karena itu akan membuat orang lain berbuat buruk juga terhadap dia, dan itu merugikan dia. Jadi gitu ya, kebebasan yang diusung oleh eksistensialisme itu ialah kebebasan yang bertanggung jawab. Singkatnya, eksistensialisme hendak menunjukkan bahwa ia bukan pemikiran yang mengarah pada individualisme yang egois. Jadi sebenarnya ia juga menyeru manusia untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan dia juga bukan pemikiran yang membuat manusia pasrah dan pesimis dengan hidup, tapi malah sebaliknya, yaitu optimis. Karena manusia ditentukan berdasarkan tindakannya. Nah, inilah pembelaan Sartre atas tuduhan beberapa kelompok yang memandang sinis eksistensialisme. Nah, ini juga yang saya tangkap dari ide eksistensialisme Sartre dalam buku ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda tentang pemikiran Sartre tersebut? Silahkan komen di bawah kalau punya pendapat yang berbeda.